Hati-hati dengan mereka yang punya sifat pemaaf. Ojo digawe loro ati. Jangan sampai menyakiti hatinya ketika kesalahanmu sudah dimaafkannya. Semakin dia ikhlas memaafkan, dia akan semakin hidup mulia, dan yang menyakitinya akan semakin sengsara. Saliring samirana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan semoga senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Weton kelahiran Kamis kuwi ngindit watak lakune angin. Berwatak seperti sifatnya angin. Dan beberapa watak positif yang menjadi bawaan alamiah kelahiran Kamis yakuwi watak pemaaf dan watak pekerja keras. Tekun dan juga orangnya tidak gampang putus asa, tidak mudah menyerah. Lah, watak yang mulia, sifat pemaaf itu jika didasari dengan niat hati yang tulus, rasa hati yang rela, mengikhlaskan atau narimo opo sing wis kedadian, menerima apa yang sudah terjadi itu dianggap sebagai kuasane Gusti, sebagai wujud kekuasaan Tuhan, maka kelahiran Kamis akan semakin selaras dengan alam semesta, semakin selaras dengan daya Tuhan. Uripe bakal nemu kabejan kamulyan. Hidupnya akan menemui keberuntungan dan kemuliaan. Kelahiran Kamis tetap berjiwa pemaaf, akan dimuliakan hidupnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akan menemui keberuntungan dan kemuliaan. Kelahiran Kamis tetap berjiwa pemaaf, akan mendapatkan ampunan atas setiap dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, dan juga akan semakin selaras dengan kodam-kodam tingkat tinggi meskipun tanpa disadarinya. Kodam opo wae kuwi? Kodam-kodam yang sangat selaras dengan kelahiran Kamis diantaranya adalah yang pertama, kodam Sayyid Kandias. Ada juga yang menyebut Malik Kandias atau Ratu Kandias. Kodam ini adalah salah satu kodam dari golongan malaikat. Selain kodam pendamping ayat kursi, kodam Ratu Kandias itu juga menyukai dan gemar mendampingi orang yang berwatak pemaaf dan berserah diri kepada Tuhan. Kodam Ratu Kandias selaras dengan weton kelahiran Kamis yang berwatak pemaaf, ngalelah atau suka mengalah demi kebaikan. Dan kodam yang kedua yaitu kodam Dahiyatul Khison atau kodam kuda sembrani atau jaran sembrani. Ini adalah salah satu kodam yang dimiliki Raja Mataram kuno, yaitu Kanjeng Sultan Agung. Perwujudannya kuda berwarna putih dan bersayap. Kodam ini selaras dengan weton kelahiran Kamis dan juga kelahiran Selasa yang sama-sama punya watak memaafkan siapapun ketika dihina, ketika direndahkan sesamanya,
tetapi tetap berbuat baik kepada mereka. Dan khodam yang ketiga yaitu khodam al-mujtahid atau khodam pejuang. Ini juga khodam dari golongan malaikat. Penampakannya menggunakan jubah berwarna putih dan bertongkat. Bagi kelahiran Kamis yang telah mengalami masalah lalu bermunajat di sepertiga malam, lalu tertidur dan bermimpi bertemu sosok berjubah putih dan memberi nasihat atau menyuruh untuk mengikuti langkahnya dalam mimpinya, dia adalah khodam mujtahid atau khodam pejuang. Khodam ini selaras dengan weton kelahiran Kamis yang berjiwa rajin, tekun, dan tabah atau tidak mudah menyerah. Tentunya selain rajin, tekun, dan tabah dalam urusan duniawi seperti pekerjaan dan lain-lain, juga tentunya tabah dalam ngawula, tabah dalam manembah lan ngabekti marang Gusti Pangerane. Rajin juga tabah dan sabar dalam menghamba, dalam menyembah, dan dalam taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah ketiga khodam yang paling selaras dengan weton kelahiran Kamis dari sekian banyaknya khodam-khodam pendamping. Dan ciri-ciri yang tumbuh ketika weton kelahiran Kamis sudah selaras bahkan didampingi khodam-khodam tersebut diantaranya adalah: yang pertama, semakin berjiwa pemaaf. Orang duwe cegokan aten, tidak mudah tersinggung, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Memberi maaf atas kesalahan adalah selalu satu wujud rasa kasih sayang. Wujud rasa welas asih. Dan bagi weton kelahiran Kamis yang berjiwa pemaaf, berjiwa belas kasih terhadap sesama, pasti bakal selalu mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Itu ciri yang pertama. Berikutnya ciri yang kedua, yaitu semakin tumoto lakune, semakin berperilaku positif, semakin gemar banyak memohon ampunan kepada Tuhan, semakin merasa sudah banyak melakukan salah dan dosa, semakin ingin melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang tuanya, untuk keluarga, untuk sahabat, juga untuk lingkungannya, sehingga semakin menemukan kedamaian-kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya, meskipun secara kasat mata tidak ada perubahan pencapaian secara materi. Dan berikutnya ciri yang ketiga, sansaya neriman, semakin menjadi pribadi yang bisa menerima apapun yang dihadapinya. Tidak suka mengungkit-ungkit atau mempersoalkan apa yang sudah terjadi, juga tidak menuntut sesuatu yang belum terjadi. Tetap berhembus seperti angin, dia tetap berjalan dan bergerak tanpa putus asa menjalani laku kehidupan. Hidup yang menghamba kepada Tuhan dengan segala bentuk aktivitas, bukan hidup yang menghamba kepada nafsu, hidup yang aktivitasnya hanya untuk menuruti kehendaknya sendiri, kepentingannya sendiri, menuruti kesenangannya sendiri. Dan selanjutnya, ciri yang keempat,
semakin istiqomah dan bersemangat dalam kesehariannya. Meskipun ada saja persoalan yang dihadapi yang harus diselesaikan, tetap rajin dan bersemangat menjalani aktivitasnya. Semakin fokus dalam melakukan tanggung jawabnya, tidak mudah bosan, semakin istiqomah sansaya temen. Karena dia sadar betul bahwa kemuliaan atau kesuksesan itu bisa tercapai dengan cara fokus atau istiqomah dalam berusaha dan berikhtiar. Sopo wong kang temen, mongko bakal tinemu. Man jada wajada. Selanjutnya, ciri yang kelima, semakin penyabar dan semakin mulia. Ketika usaha-usahanya disepelekan dan dihambat oleh orang lain dengan omongan-omongan atau dengan perilaku, dia justru akan semakin semangat, semakin maju dan semakin kuat. Ibarat angin, semakin dihalangi tekanannya akan semakin kuat. Dengan tetap disertai laku spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai agama dan keyakinan, hal ini akan menjadi percepatan-percepatan atau lompatan menuju kesuksesan bagi weton kelahiran Kamis. Selanjutnya, ciri yang keenam, yaitu semakin berwibawa dan semakin disegani. Orang-orang yang mengenalnya akan semakin segan dengan dirinya, semakin hormat karena perilaku-perilaku mulianya, lebih-lebih bagi orang yang pernah memusuhinya. Akan menjadi segan karena semakin maju dan semakin kuat. Semakin maju pemikirannya, semakin baik hatinya, dan perilakunya, semakin maju juga usaha-usahanya. Itulah keempat khodam yang selaras dengan weton kelahiran Kamis. Berikut juga ciri-cirinya. Semoga bagi panjenengan semua yang khususnya kelahiran Kamis tetap menjadi jiwa yang pemaaf, sehingga menjadi senantiasa mendapat welas asih Gusti, tetap menjadi pribadi yang pekerja keras dan rajin agar semua yang dicita-citakan, semua hajatnya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami bagikan ini, semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.